Kita sekarang mencatat tidak kurang dari 5 juta orang, 5 juta orang yang terpapar narkoba. Dan hampir 40-50%-nya adalah pemuda. Bahkan ada hampir 4.000 jenis narkoba baru. 4.000 jenis narkoba baru. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton acara Seruput Kopi ini di channel YouTube. Hari ini kita pengen diskusi yang agak lain dari yang lain. Saya baca-baca di sebuah riset yang dikeluarkan oleh polisi bahwa semua kejahatan atau banyak kejahatan-kejahatan sadis terjadi di Indonesia, pencurian yang kemudian menembak korbannya, perampasan, perampokan, itu rata-rata dimulai karena pelakunya itu pecandu narkoba. Jadi kejahatan mereka begitu sadis bukan karena mereka, karena dipengaruhi oleh narkoba. Dan itu banyak terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu, ini senior yang dulu sering akrab-akrab diskusi, sekarang kita diskusi di Cokro TV. Selamat datang Bang Samsul Komar. Selamat datang juga. Ini Bang Samsul Komar ini adalah staf ahli di Kemenpora ya. Tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga. Kalau kita ngomong pemuda dan olahraga, salah satu problem terbesar pemuda kita adalah ini ya, narkoba Bang Komar ya. Ini bisa diceritakan nggak Bang Komar? Kira-kira apa sih problem narkoba kita sudah sejauh mana dan betapa membahayakan masalah ini Bang ke pemirsa? Ya, terima kasih Mas Eko. Kita bisa bersama lagi dalam forum ini. Dan tentu saja kesyukuran kita ini harus kita refleksikan bagaimana kemudian forum ini dapat bermanfaat sebesar-besarnya buat masyarakat Indonesia, buat para pemuda kita. Dan secara khusus karena ini masih suasananya Lebaran, mohon maaf lahir batin, khususnya kepada Mas Eko apabila dalam interaksi kita ada kurang lebihnya, dan kepada para pemirsa juga, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton channel YouTube ini, mudah-mudahan bisa memaafkan kita. Dan tentu saja saya sudah memberikan pemaafan kepada para pemirsa kalau memang ada hal-hal yang tidak berkenan selama ini. Pertama, tentu saja pengantar yang tadi disampaikan Mas Eko luar biasa, dan itu harus digarisbawahi bahwa seluruh kejahatan sekarang yang terjadi itu diakibatkan oleh pengaruh dari narkoba. Dan kita merasakan betapa bahayanya itu kalau kemudian itu menyentuh para pemuda kita. Betapa bahayanya itu kalau para pemuda kita sebagian besarnya terpapar oleh narkoba. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan Indonesia dengan anak-anak muda yang sedemikian besar terpapar narkoba. Kita sekarang mencatat tidak kurang dari 5 juta orang, 5 juta orang yang terpapar narkoba. Dan hampir 40-50%-nya adalah pemuda. Pemuda, anak-anak atau yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Data-data untuk kalangan milenial disebutkan sekitar 20-25% dari 5 juta itu adalah kalangan milenial. Tapi kalau di total secara keseluruhan di usia rentang 16 sampai 30 tahun itu adalah anak-anak muda. Dan itu sangat besar sekali. Nah, oleh karenanya kita tidak boleh menganggap remeh persoalan ini. Di antara berbagai persoalan yang lain, hiruk pikuk berbagai persoalan politik, pandemi, COVID-19 yang tengah melanda kita. Nah, kita tidak boleh menganggap remeh fenomena-fenomena yang terjadi, bahaya-bahaya yang melingkupi dari narkoba ini, khususnya bagi pemuda kita. Nah,
oleh karenanya karena besarnya intervensi narkoba ini kepada anak-anak muda sehingga akan merusak masa depannya, kita harus menjaga mereka. Ya. Bagaimana caranya? Tentu BNN sebagai badan nasional yang menangani narkotika sudah mempunyai sekian banyak formula yang cukup dahsyat sebenarnya kalau itu bisa diimplementasikan dengan baik untuk mencegah, menanggulangi, merehabilitasi gitu, dan melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba ini gitu. Nah, itu sudah mereka. Tetapi tentu saja elemen-elemen masyarakat yang lain seperti pemuda, organisasi-organisasi pemuda, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga juga sebagai salah satu stakeholder untuk penanggulangan bahaya narkoba ini juga merasa terpanggil untuk terus-menerus dan meningkatkan perannya dalam pencegahan anak-anak muda Indonesia dari bahaya narkoba. Nah, ini yang pengantar yang perlu digarisbawahi sehingga kita mampu kemudian melalui forum ini memobilisasi masyarakat kita agar memiliki partisipasi yang cukup besar untuk melawan melawan narkoba. Nah, makanya kita semua harus menjadikan narkoba ini sebagai musuh bersama. Sebagai musuh bersama. Ketika kita mempunyai komitmen itu, maka sekecil apapun pergerakan-pergerakan masyarakat atau ada indikasi-indikasi adanya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika ini, semuanya harus bersama-sama, harus kompak. Betul. Nah, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai kementerian yang memang bertanggung jawab untuk memberikan pemuda, menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan pemuda Indonesia, juga merasa terpanggil untuk ikut serta di dalam penanggulangan bahaya narkoba ini di kalangan pemuda. Gimana teknisnya? Tentu dengan banyak program, dengan beberapa program. Tentu di samping program-program yang khusus berkaitan dengan penanggulangan narkoba ini, tapi ada program-program yang lain yang bisa mendukung program penanggulangan bahaya narkoba ini. Seperti pengembangan kreativitas, pengembangan kewirausahaan, pengembangan kesadaran bela negara dan sebagainya yang dimiliki oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi secara khusus yang berkaitan dengan penanggulangan bahaya narkoba ini, kita sebenarnya sudah cukup lama mempunyai program-program tentang penanggulangan bahaya narkoba ini, tapi sejak tahun 2016 sampai sekarang paling tidak ada beberapa atau program yang paling menonjol di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Program unggulannya lah. Program unggulannya, gitu. Nah, seperti misalnya pembentukan kader pemuda anti narkoba di tingkat-tingkat kabupaten. Oh, sudah ada pembentukan itu ya? Ada pembentukan kader pemuda anti narkoba. Kemudian di tingkat provinsi kita membentuk kader inti anti narkoba. Apa tuh yang mereka lakukan hari-hari? Nah, ini kita bicara dulu biar agak lama diskusi kita dan biar masyarakat khususnya para pemuda kita juga bisa terlibat di dalam kelompok inti pemuda anti narkoba dan kelompok pemuda anti narkoba di kabupaten kota ini dari proses pembentukannya. Jadi kegiatan ini diawali dari kita menginisiasi untuk melaksanakan semacam workshop anti narkoba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau dulu sebelum masa pandemi tentu langsung kita datang ke keliling gitu ya. Datang ke semua provinsi dan langsung membentuk kader inti pemuda anti narkoba di provinsi itu. Nah, sekarang 2 tahun ini karena pandemi kita akan melakukan workshop itu secara Zoom lah ya, online lah ya. Secara online gitu. Nah, kegiatan ini akan dibagi gitu. Jadi proses pembentukan kipannya di tingkat provinsi kita akan undang tiap-tiap provinsi
ke tingkat nasional gitu untuk kumpul. Kalau kita kumpulkan 12 provinsi, maka kita akan mendapatkan 1.200 orang. Oh, Dari 10 provinsi, 10 orang setiap provinsi, 12 orang akan ada 1.200 orang. Masing-masing provinsi ya 100, masing-masing kabupaten nanti 10 gitu. oh, Ya. iya, 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 iya. Ya. Nah, itu pesertanya. Nah, setiap tahun kita melakukan seperti itu. Gitu. Pesertanya ganti-ganti atau sama? Ganti-ganti, Oh, oke, ganti-ganti, sehingga akan banyak. Sekarang sudah hampir ada berapa? 83 ribu Orang 83.000 yang orang ikut workshop yang anti ikut narkoba workshop itu ya? anti narkoba ini, yang masuk di dalam kelompok inti anti narkoba, gitu. Nah, untuk tahun ini kita akan laksanakan di sekitar bulan Juni. Oke. Sekitar bulan Juni kita bagi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga bulan Juni kita habiskan 34 provinsi, gitu. Dan kemudian nanti kita laksanakan workshop ini sebagai workshop untuk kader inti anti narkoba itu. Jadi nanti akan ada banyak narasumber, akan banyak kegiatan, materi-materinya yang akan disampaikan untuk memperkuat komitmen anak-anak muda Indonesia kepada anti narkoba dan sekaligus juga memahami berbagai-bagai persoalan di sekitar narkoba. Dan yang terpenting nanti juga akan ada semacam testimoni dari pemuda yang pernah terpapar gitu terpapar narkoba, sehingga itu juga akan makin memperkuat komitmen teman-teman itu untuk sama-sama melawan narkoba. Nah, nanti pembentukannya di situ melalui workshop itu di gelombang pertama akan ada sekitar 1.200 orang, gitu ya. Terus di kedua ada 1.100 orang, di gelombang ketiga ada 1.100 orang yang akan ikut di dalam ini. Nah, prosesnya itu memang anak-anak muda yang mempunyai komitmen dan keinginan untuk menjadi kader inti itu yang langsung mendaftar. Oh, langsung gitu. Langsung mendaftar. Oh, iya. Oke. Mendaftarnya Itu di tingkat daftarnya provinsi. lewat Di tingkat di provinsi. ya. Iya. Lewat provinsi. Nah, setelah itu baru anak-anak muda itu akan kembali ke kabupatennya masing-masing dan di situ baru membentuk kelompok pemudanya. Kelompok pemuda anti narkobanya. Jadi semacam training of trainer ya. Training of trainernya. Nah, terus setelah itu akan banyak program-program dan karena sebelumnya di tingkat provinsi Kementerian Pemuda dan Olahraga setelah workshop ini akan diserahkan kepada gubernur untuk kemudian dibina selanjutnya dan diberikan kegiatan-kegiatan tidak lanjut setelah itu. Dan dari tahun 2016 sampai sekarang itu memang mereka itu teman-teman yang yang terkumpul dalam kelompok inti ini mendapatkan program-program lanjutan dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Gitu. Sehingga dari BNN di daerah, BNN di provinsi, di BNN mereka jadi kemudian jadi partner lah jadi ya. partnernya gitu. Jadi ini lebih pada persuasi, kalau BNN kan lebih ada tindakan juga gitu kan. Ini kan lebih persuasi kan langsung ke teman-temannya mungkin ya. Nah, ini saya kira hal yang penting buat para pemuda Indonesia yang kemudian mau ikut terlibat di dalam kelompok inti anti narkoba ini untuk segera mendaftarkan di dispora-dispora di seluruh Indonesia. Gitu. Karena keterbatasan keterbatasan peserta, maka siapa yang cepat dia yang dapat. Gitu. Jadi dan ini tentu terbuka buat seluruh pemuda Indonesia kalau terbuka. mereka mau aktif memerangi narkoba di wilayahnya, bisa ikut ini ya. Iya, jadi sangat terbuka sekali. Tetapi biasanya anak-anak pemuda yang sudah biasa mengikuti program-program di dispora melalui alumni paskibraka, alumni kegiatan kewirausahaan, alumni itu biasanya yang kemudian mendaftarkan lagi. Nah, tapi
kita akan saring mereka itu memang yang benar-benar memiliki komitmen dan mempunyai keinginan untuk aktif gitu dalam gerakan kita anti narkoba itu. Oh, Gitu. Nah, makanya bagi para pemuda yang ingin berpartisipasi segera untuk mendaftarkan ke Dispora di daerahnya masing-masing untuk di awal Juni, di pertengahan Juni, di akhir Juni nanti kita akan mengadakan workshop anti narkoba. Teknis pendaftarannya gimana Pak Samsul? Datang ke provinsi atau ada website khusus di provinsi atau gimana? Ya, di provinsi teman-teman biasanya anak-anak muda yang sudah sering terlibat di dalam sudah terlibat dengan kegiatan-kegiatan Dispora, biasanya langsung datang ke Dispora. Oh, Gitu. jadi Tetapi langsung tentu ada mekanisme di di websitenya Kemenpora maupun di websitenya masing-masing Dispora, itu mereka bisa mendaftarkan di situ. Oh, Iya. oke. Jadi mereka datang saja kalau misalnya di kabupaten nih yang jauh dari provinsi, ini gimana? Mereka datang ke Dispora kabupaten? Memungkinkan nggak? Memungkinkan begitu, tapi tentu ada mekanisme pendaftaran online juga di kabupaten kota, di provinsi, di Dispora provinsi kabupaten kota atau dinas-dinas yang menangani kepemudaan di situ juga sudah menyiapkan tata cara pendaftarannya. Iya, tata cara pendaftaran. Jadi ini sebetulnya Kemenpora membuka peluang buat anak-anak muda kita untuk punya peran aktif dalam memerangi problem yang menjadi kendala terbesar atau musuh terbesar di generasinya. Iya, betul. Nah, makanya kita berharap ini pendekatan dari pemuda untuk pemuda. Gitu. Makanya model pembelajaran sebaya itu paling cocok untuk memberikan pemahaman, untuk menginternalisasikan nilai-nilai gitu. Jadi dari anak muda yang mempunyai komitmen anti narkoba disampaikan kepada pemuda yang lain sehingga mereka akan merasa sesama anak muda kemudian menyampaikan pandangannya, menyampaikan sikapnya, komitmennya untuk memerangi narkoba sehingga akan secara psikologis terbangun kekuatan anti narkoba di kalangan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Nah, sekali lagi bahwa komitmen, partisipasi dan keinginan besar seluruh bangsa ini agar tidak melibatkan anak-anak muda di dalam anak-anak muda tidak terperosok dalam dunia narkoba ini gitu. Itu yang harus jadi tanggung jawab semuanya. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya BNN, tidak hanya Kemenpora, tapi stakeholder yang lain, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kalangan LSM gitu. Emang harus sudah bergerak. Ya, apalagi kabarnya di tengah pandemi ini justru penggunaan narkoba makin tinggi, makin naik. Gitu. Oh, makin naik. Jadi orang sendiri kan biasanya dulu kan orang menggunakan narkoba tuh seringkali ke tempat-tempat hiburan gitu kan sambil menikmati narkoba. Ini pandemi justru meningkat ya? Meningkat. Jadi kira-kira sebenarnya kalau peningkatan tiap tahunnya 13 sampai 15% lah. Kenaikan kasusnya, penggunanya gitu. Itu relatif tinggi. Nah, sekarang juga makin tinggi. Di kalangan anak-anak generasi milenial juga makin tinggi. Peningkatannya sekitar 12% gitu dari tahun kemarin ke tahun sekarang gitu. Nah, ini memang anak-anak muda kita nggak takut pandemi, nggak takut narkoba gitu, sehingga semuanya semuanya dicoba, dan itu yang harus mendapatkan perhatian dari kita, dari masyarakat, khususnya di keluarga. Kalau kita melihat testimoni teman-teman yang sudah pernah terpapar itu kan memang orang yang paling akhir tahu bahwa dirinya seorang anak itu terpapar narkoba itu keluarganya. Jadi keluarganya itu paling akhir. Yang paling akhir.
tahu bahwa ada satu keluarganya, anaknya apa namanya, salah satu dari keluarga itu yang terpapar. Itu yang terakhir gitu. Dari temannya, dari itunya, orang yang di luar Di semua luar lingkungan, gitu. di luar lingkungan. Begitu terasa ketika sudah ada kebutuhan untuk mengkonsumsi narkoba demikian besar. Sehingga dia kemudian Kayak harus mencuri. mencuri uang Mengambil uang ibunya. dari ibunya. Ya. Mengambil apa saja yang ada di rumah itu untuk bisa Beli dijual. narkoba, Untuk beli narkoba. Aha. Nah, awalnya belum tahu keluarganya bahwa terpapar narkoba. Nah, makanya testimoni-testimoni seperti ini juga penting didengar oleh anak-anak muda yang lain. Sehingga salah satu narasumbernya atau beberapa narasumbernya di dalam kegiatan workshop kader inti pemuda anti narkoba ini adalah anak-anak muda yang pernah terpapar. Gitu. Bang, kalau tadi seperti Bang Samsul cerita, keluarga itu relatif orang yang paling akhir tahu. Ini kan agak mengerikan juga kan. Kita semua punya keluarga, punya anak, punya adik dan lain-lain. Kira-kira Bang, kalau secara kasar aja, ciri-cirinya apa sih ini? Biar kita bisa mendeteksi cepat kan. Kalau ada anggota keluarga kita yang punya ciri-ciri kayak gini, mulai ada pendekatan khusus deh. Mulai ada perhatian yang khusus biar mereka nggak tenggelam lebih jauh. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi sejak awal Bang. Iya, jadi dalam testimoni-testimoni yang saya pernah lihat dan BNN saya kira juga punya banyak orang yang dapat memberikan testimoni itu yang memang dikhususkan untuk menyampaikan cerita-cerita itu, ya memang dia akhirnya kalau di rumah berbeda dari biasanya. Mereka menyendiri, lebih sering menyendiri, kemudian di kamar lama sekali tidak keluar begitu. Kemudian sudah membatasi interaksi dengan keluarga yang lain. Dan tentu ini biasanya juga dari keluarga yang super sibuk. Bapaknya, ibunya juga sibuk, tidak tidak tahu detail kegiatan-kegiatan sehari-hari dari anak-anaknya gitu. Dan kalau sudah misalnya sudah bangunnya sudah siang atau sore baru bangun, malam keluar, nah itu perlu perlu dicurigai. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan dari sebelumnya, nah maka perlu ada lebih intensif hubungan atau merubah pola hubungan di keluarga. Perhatian ibunya, perhatian bapaknya sebagai kepala keluarga dengan keluarganya, dengan anak-anaknya semakin intensif. Interaksinya bersama-sama makin lebih diintensifkan gitu. Ya, kalau misalnya itu kita kembali kepada religiusitas di dalam keluarga, ya misalnya harus dijaga. Kalau yang Islam dijaga sholatnya sama-sama begitu. Sehingga itu juga jadi hal yang penting untuk dapat mengingatkan keluarga itu dan anak itu yang terpapar narkoba itu bahwa masa depan dia makin panjang dan tugas dia sebagai pemimpin di dunia gitu harus dijalankan gitu, sehingga harus benar hidupnya gitu. Tidak ada penyimpangan apalagi terpapar narkoba. Nah ini yang yang penting untuk terus diingatkan di dalam keluarga. Dan saya kira sebenarnya formula paling ampuh untuk mengatasi, menanggulangi, dan kalau misalnya sudah terpapar merehabilitasi satu atau dua keluarga yang terpapar itu adalah keluarga gitu. Kemesraan keluarga, kemudian kebersamaan dalam keluarga, care di dalam keluarga, itu saya kira yang penting. Dan meningkatkan religiusitas di kalangan keluarga, di rumah. Biar ada ikatan batin kembali ya. Betul. Nah, ikatan batin itu saya kira yang penting. Mas Eko selalu bisa memberikan garis bawah terhadap poin-poin penting yang dalam materi-materi seruput kopinya. Sehingga itu yang menjadi daya tariknya. Iya, kalau kita lihat ini kan perkembangan narkoba itu luar biasa ya. Dulu morfin, kemudian ganja dari dulu ya. Ini kan perkembangan baru apa? Misalnya atau jenis-jenis narkoba baru yang penting kita perhatikan nih Bang. Kadang-kadang kita nih nggak update.
dan kemudian kita menganggap itu biasa saja, ternyata narkoba gitu loh. Kalau misalnya kalau nggak salah tuh belakangan ada ganja sintetis misalnya, atau apa, new psychoactive substance yang juga bagian dari eh, bagian dari narkoba-narkoba baru. Ini sejauh mana Bang perkembangannya yang Iya. mengkhawatirkan Jadi kita? saya juga mencatat bahkan ada hampir 4.000 jenis narkoba baru. 4.000. 4.000 Wow. jenis narkoba baru yang ada itu. Dan yang sudah masuk ke Indonesia sekitar berapa ya? 800 apa berapa jenis baru. Jenis narkoba Dan, baru. Iya. Di luar yang umum ya, Di kayak luar yang sabu umum. gitu-gitu ya. Iya. Dan saya hampir tidak tahu apa-apa namanya menghafal semua yang baru-baru itu. Artinya emang ada yang baru yang terus menerus gitu dengan makin memberikan rasa ketergantungan yang luar biasa efeknya gitu. Yang baru-baru itu selalu begitu dan selalu memberikan rasa fly yang agak panjang, memberi gitu. kenikmatan yang lebih Memberikan panjang kenikmatan gitu lah yang ya. lebih panjang dan selalu efek ketagihannya itu makin kuat gitu. Dan tentu itu akan semakin merusak Membahayakan ya. iya, Iya. merusak sarafnya, merusak organ-organ di otaknya, psikologinya makin juga terganggu. Dan itu yang ya banyak lah model jenis-jenis baru narkoba itu yang sekarang di Indonesia. Ganja, kemudian sabu, bahkan mengalami penurunan persentase pemakaiannya. Nah, yang baru-baru itu yang naik, yang kita juga masih belum Kita kenal juga masih betul. kalau ketemu ini belum tahu ini bentuknya apa ya. Luar biasa ya. Iya. Nah, itulah yang terus kita harus mewaspadai. Bisa jadi malah itu obat-obatan kedokteran yang harusnya pakai resep gitu ya. resep dokter gitu. Tapi begitu diketahui itu punya efek narkotika yang kuat, maka itu dipakai tanpa resep gitu loh. dokter. Nah, itu yang harus kita waspadai semua. Kan memang kejahatan itu selalu lebih pintar, dulu ya, lebih dulu hukum undang-undang daripada kebijakan dan antisipasi oleh aparat hukum, oleh masyarakat. Gitu. Itu yang kemudian mereka selalu di depan mengecoh manusia-manusia baik itu sehingga mereka kemudian terpapar dengan motifnya saya kira juga kembali. Nah, yang di samping motif materi, menumpuk uang macam-macam dan bisa digunakan untuk apa saja begitu. Tetapi tentu saja yang perlu kita khawatirkan adalah apabila ada motif memang sengaja untuk merusak mental moral generasi muda. Sehingga itu akan makin menterpurukkan bangsa kita. Jadi harusnya yang bonus demografi bisa optimalkan, bisa secara maksimal digunakan untuk kemajuan bangsa, tetapi karena anak mudanya banyak terpapar, maka bonus demografi itu tidak ada artinya, gitu. Malah kita ingat dulu kan pengalaman ketika di Cina itu ada perang candu kan, jadi bangsa Eropa yang pengen menguasai Cina itu mengekspor candu, kemudian masyarakat Cina akhirnya asik dengan candu dan kemudian mereka gampang dikalahkan ya. Mungkin polanya sama ya. Iya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Cukuplah hanya motif materi saja, motif ekonomi saja. Ini kalau ada yang motif yang itu kan memang luar biasa ya. Karena itu kekhawatiran dengan kita. state ya, itu kepentingan negara gitu ya. Negara dengan negara untuk menghancurkan melalui narkoba. Coba bayangkan. Kalau cuma hanya motifnya ekonomi ya itu masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau sedemikian rupa dahsyatnya perputaran narkobanya, semikian banyaknya generasi yang terpapar dan itu memang dimaksudkan untuk merusak bangsa ini, nah itu yang harus bahaya. Iya, kalau kemarin tuh ada dua, saya lihat ada di media ya,
kepolisian kita berhasil membongkar beberapa ton narkoba itu. Terus baru aja kemarin kalau nggak salah malam takbiran juga dibongkar ada 300 kilo sabu. Itu dibongkar oleh kepolisian Polda atau Jakarta Pusat itu dibongkar. Itu menandakan bahwa kata Bang Samsul kan tadi sabu nih sebetulnya trennya agak turun. Tapi ton dan 300 kilo itu ini turun 300 kilo apalagi meningkatnya kan ini sangat membahayakan ini. Ya, saya kira cukup besar dari tahun ke tahun penggunaan jenis sabu dan jenis-jenis yang lain. Ganja yang dari daun ganja yang dari Aceh, walaupun masih juga ditemukan bertonton perjalanannya itu juga sedikit menurun gitu dibandingkan yang tahun-tahun yang lalu. Nah, ini menandakan bahwa memang perkembangan teknologi untuk membuat menghasilkan satu produk baru narkoba itu terus berjalan. Gitu. Nah, sehingga harusnya kita juga dengan teknologi yang kita punyai, dengan keandalan dari SDM yang bergerak di dalam kimia, di farmasi segala macam itu juga harus bisa mengantisipasi ini. Bagaimana juga ditemukan formula-formula baru untuk dapat mengurangi efek dari narkoba yang sudah ada. Nah, ini yang saya kira penting juga, ini bagian untuk merehabilitasi orang-orang yang sudah kecanduan, bagaimana kemudian juga kemampuan kita untuk meramu obat-obatan atau herbal yang khusus gitu untuk dapat mempercepat proses pemulihan orang-orang yang sudah terpapar cukup jauh gitu. Karena saya kira ada detoksifikasi, model-model metode-metode untuk melakukan rehabilitasi itu juga penting, tetapi bagian yang lain psikologi dan penemuan obat-obatan baru obat baru untuk mempercepat proses pemulihan itu juga saya kira penting. Iya, agar bisa menetralisir ketergantungan anak-anak muda pada narkoba dengan obat yang misalnya dibuat oleh ahli-ahli farmasi kita. Nah, itu saya kira penting juga. Kita juga sudah bisa menghasilkan vaksin COVID-19. Nah, kita juga harus bisa menghasilkan obat-obatan atau namanya yang bisa kemudian mempercepat proses rehabilitasi dari anak-anak muda Indonesia yang terpapar narkoba. Ya, memang kalau kita lihat ini tadi seperti cerita kita sudah begitu, katakanlah 5 juta orang itu banyak kan ya yang terpapar, dan pasti dampaknya nggak dia sendiri, ke keluarga, ke lingkungan kan, keluarganya tadi seperti kalau orang udah kecanduan kan dia mencuri, dia berbuat kejahatan, berbuat kriminal kan dampaknya juga pasti akan meluas. Artinya bahwa ini menjadi problem serius yang harus dipikirkan secara serius, dan kita berterima kasih nih Kemenpora misalnya punya program yang mendorong anak-anak muda kita untuk menjadi garda terdepan, melindungi generasinya dari bahaya narkoba. Bang, yang terakhir nih Bang, kalau kita lihat peta ke depan Bang, dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Kemenpora maupun BNN dan lain-lain, Abang ngelihatnya gimana nih anak muda kita, optimismenya sejauh mana nih Bang dengan data-data tadi, apalagi kan kita menjelang bonus demografi nih, optimismenya gimana, apakah kita dan sejauh mana kita harus waspada terhadap bonus demografi yang bisa menjadi bencana ini kalau seandainya nggak ditendal dengan baik nih Bang. Ya, makanya Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak hanya terfokus pada penanganan langsung dengan pembentukan kader-kader seperti itu. Tapi secara keseluruhan anak-anak muda Indonesia harus mendapatkan program-program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas kapasitas diri anak-anak muda Indonesia. Gitu.
sehingga mereka itu tidak hanya bisa memanfaatkan waktu luangnya, tapi bisa meningkatkan nilai tambahnya. Sehingga semua kegiatan anak-anak muda Indonesia itu dapat memberikan nilai tambah, baik secara ekonomi pada misalnya kemampuan dirinya untuk mengakselerasi kehidupannya, gitu. Nah, kegiatan-kegiatan pengembangan kreativitas pemuda, kegiatan-kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda, kegiatan-kegiatan untuk bela negara, gitu. Kesadaran kesadaran bela negara anak-anak muda Indonesia yang perlu didorong terus, gitu. Nah, ini bagian penting dari kita mencoba mengkanalisasi kegiatan-kegiatan anak-anak muda agar tidak terfikir, apalagi melaksanakan kegiatan yang menyimpang, gitu. Apalagi mereka akan terpapar oleh narkoba. Nah, sehingga mereka bisa mengisi waktu luangnya, meningkatkan nilai tambahnya melalui kegiatan-kegiatan yang positif, gitu. Dan itu yang terus kita desain, gitu, kita rencanakan, kita programkan, dan kita implementasikan, sehingga mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang benar-benar bermanfaat bagi anak muda. Anak muda sudah tidak mikir narkoba, tapi mikir untuk mengembangkan minat, bakat, kreativitas, inovasi, kewirausahaan, kemandirian dirinya, gitu, dengan meningkatkan kemampuan life skill-nya, gitu, untuk meningkatkan keterampilan hidupnya. Nah, ini kan yang penting. Kalau sudah memikirkan upaya untuk meningkatkan minat bakatnya, kreativitasnya, inovasinya, kemandiriannya, kewirausahaannya, maka tidak ada waktu yang lain, tidak ada waktu luang bagi mereka untuk kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang destruktif, gitu. Kegiatan-kegiatan yang menjurus pada penyimpangan-penyimpangan, apalagi dengan mengkonsumsi narkoba. Nah, itu yang itu, dan terus-menerus itu akan kita lakukan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga di dinas-dinas pemuda dan olahraga di daerah. Dan tentu ini juga bagian komitmen yang penting bagi pemerintahan yang sekarang. Pemerintah di pusat, tidak hanya di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian KUKM juga mempunyai kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produktivitas anak-anak muda. Kegiatan-kegiatan di daerah juga begitu, gitu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya seperti kementerian-kementerian teknis, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya, itu mereka hampir punya kegiatan-kegiatan produktif untuk meningkatkan produktivitas nasional, gitu, untuk memberikan nilai tambah pada anak-anak muda kita. Nah, ini bagian penting dari komitmen pemerintah ini, agar anak-anak muda dengan kualitas, kapasitas, dan kapabilitasnya sehingga mampu memerankan dirinya dalam bonus demografi itu. Sehingga bonus demografi tidak malah menjadi bencana. Karena pemuda itu kalau mereka salah jalannya, mereka terpapar narkoba, akan menjadi beban. Beban keluarga, beban masyarakat, beban negara. Dan jangan harap kemudian mereka bisa mempunyai peran yang besar bagi pembangunan bangsa. Untuk dirinya saja malah menjadi beban. Dan kalau itu dihinggapi oleh sebagian besar anak-anak muda Indonesia, maka anak-anak muda Indonesia malah akan menjadi beban bangsa, menjadi beban masyarakat. Dan itu yang kita hindari. Dan kita terus berdoa, mudah-mudahan ya salah satu atau paling akhir harapan kita sama Allah, sama Tuhan yang Maha Kuasa, agar Tuhan memperkokoh hatinya anak-anak muda Indonesia, karena Tuhanlah yang membolak-balikkan hatinya, sehingga tidak lagi memberikan kesempatan atau keinginan kepada anak-anak muda Indonesia untuk mencoba narkoba. Betul. Gitu loh. Luar biasa. Iya, luar biasa.
Bang Samsul, ini diskusi yang luar biasa sebetulnya. Diskusi narkoba memang diskusi yang sering sudah dibicarakan, sering sudah diomongin. Kadang-kadang kita menganggapan bahwa itu bukan hal yang penting lagi. Tetapi ingat, di lingkungan kita, lingkungan terkecil kita, itu bahaya narkoba terus mengintai. Pihak aparat keamanan, BNN, Kemenpora, dan lembaga-lembaga lain sudah berusaha keras untuk mencegah bahaya narkoba ke masyarakat kita. Tetapi ini adalah problem internasional, bukan cuma Indonesia. Masuknya narkoba ke Indonesia juga ada jaringan internasional yang sedemikian kuat dan berkelindan. Kita wajib memerangi. Kenapa? Karena ini Indonesia kita. Masa depan kita ada di tanah ini, kita yang harus menjaganya. Bang Samsul, terima kasih sudah hadir di sini, luar biasa. Kita di acara Seruput Kopi, Bang. Terima Kita kasih. Seruput Kopi. Terima kasih Mas Eko. Ya. Terima kasih. Kita ketemu yang akan datang.